Selamat siang, Mas Sigit. Ya, tunggu mas. Maaf mengganggu waktunya Mas Sigit. Kita ingin bincang-bincang sebentar. Mohon maaf tempatnya berantakan Mas, ini mas. santai Mas. Tunggu. Ya gimana mas? Mas Sigit mungkin bisa dijelaskan proses berkesenian Mas Sigit mulai kapan hingga sekarang? Saya berkesenian mulai dari kecil mas. Dari SD kelas 2 sudah mulai seneng orek-orek, sering kalau kalau zaman dulu itu kan di buku, sampul buku itu sering saya itu gambar sampul, belakang sampulnya yang kosong itu kertas putih itu paling seneng banget ketika ada media berwarna putih kosong itu pasti saya isi gambar. Bisa dijelaskan mungkin pengaruh Mas Sigit dari suka melukis sejak kecil atau menggambar itu hingga saat ini menjadi seorang pelukis atau seniman. Bagaimana proses dari suka dulu lalu bisa sampai ke titik ini Mas Sigit? Proses dari suka itu saya dimulai dari kecil, dari keluarga ya mas. Kebetulan keluarga saya banyak yang seneng gambar. Om saya temboknya zaman dulu tahun 90-an itu kan lagi boomnya rocker-rocker kayak Iron Maiden, kayak Obituary, itu tembok-temboknya terisi gambar. Di situ saya disajikan dengan visual tembok di kamar-kamar balik saya di situ. Nah, makanya di sampul buku-buku pelajaran saya itu dulu pasti saya gambar, misalnya saya drawing kayak James Hetfield, Metallica gitu kan, foto-fotonya saya sketch di situ. Nah, itu dimulai dari situ. Jadi saya terinspirasi dari background keluarga saya yang tiap harinya saya itu melihat lukisan. Dalam artian berarti di sini Mas Sigit ini otodidak ya Mas, tidak sekolah di akademisi gitu ya Mas ya. Tapi Ya, menariknya di sini kita ingin lebih tahu nih Mas, apa proses Mas Sigit untuk melukis dalam keseharian itu melukis apa? Terus seperti apa gitu Mas? Mungkin bisa dijelaskan Mas Sigit. untuk keseharian saya melukis pesanan mas, banyak pesanan udah saya jalani selama sekitar hampir 20 tahun. Saya sudah punya marketing sendiri, sudah ada yang jual sendiri. Nah di situ tapi saya tetap fokus, ibarat ya saya tanggung jawab saya sebagai orang bilang saya sebagai pelukis, tetap saya tanggung jawab untuk bikin fan art, karya yang benar-benar tulus dari hati, dari rasa, itu saya tetap tanggung jawab. Tapi untuk keseharian saya tetap pelukis pesanan gitu. Soalnya saya maksudnya bukan karyawan, juga bukan pegawai. Saya murni total berkesenian, dari makan, dari sandang pangan gini, kendaraan, total saya cari pakai hasil saya menggambar. Oh iya. Berarti dapat disimpulkan bahwa seni menghidupi Mas Sigit dan keluarga, begitupun juga Mas Sigit. Mas Sigit menghidupi seni gitu ya Mas ya. Iya. Terus di sini yang ingin saya tanyakan lagi Mas, apakah ada pengaruh dari orang yang menginspirasi Mas Sigit atau mensupport Mas Sigit hingga sampai saat ini? Mungkin sosok guru atau sosok orang yang mungkin berarti dalam hidup Mas Sigit dalam berkesenian ini. Kalau soal pengaruh tentu ada mas. Ya yang saya bilang tadi, dari background keluarga saya, om saya. Terus saya juga nggak sampai berhenti di situ, saya tetap menggali kemampuan saya, nyari pembimbing yang lebih senior di luar kota, dan saya dibimbing oleh seseorang itu untuk menyempurnakan, ibaratnya kalau jenengan tahu One Piece ya, itu ada haki, ya saya nambah haki di situ. Nah gitu mas.
Di Pak Japin, M Japin Ambarawa. Oh, di Pak Japin Ambarawa. Realis. Terus sampai di titik ini, apakah ada kejenuhan Mas dalam hal berkarya mungkin, atau ketika melukis Mas Sigit mengalami rasa jenuh atau bosan, itu bagaimana menyikapinya Mas Sigit? Kalau jenuh tentu pasti jenuh Mas. Namanya ya tiap hari menggambar, tiap hari melukis, tentu jenuh. Tapi itu kan sudah saya hadapi sekitar 15 sampai 20 tahun, jadinya sudah terkondisi Mas. Ibarat orang itu saya sudah diajar dari dulu. Sekarang udah menjadi ya hobi yang menghasilkan. Saya syukuri, saya nikmati. Ibarat hiburan ya saya hiburan, cari hiburan biar nggak jenuh untuk melukis ya saya hiburan. Rumah saya dekat sawah, lihat petani, lihat orang ngarit gitu. Ini saya ingin tahu Mas Sigit, jadi selain Mas Sigit mengerjakan lukisan pesanan, kan tadi Mas Sigit menyebutkan bahwa juga melukis fan art atau idealisnya Mas Sigit gitu ya Mas ya. Nah, untuk melukis yang fan art atau idealis tadi, dari mana sumber inspirasi Mas Sigit? Biasanya Mas Sigit mendapatkan inspirasi dari apa gitu Mas? Mungkin bisa dijelaskan ini untuk teman-teman sedulur-sedulur Blackbird. Kalau saya untuk berkreatif bikin fan art itu saya pakai subjek meter koi Mas. Kalau beda, kalau yang lain kan pesanan. Kalau saya untuk berpameran, terus ikut pameran di galeri atau entah di tempat-tempat tertentu, saya pakai subjek meter koi itu sebagai sarana untuk saya bereksperimen. Ibarat saya menceritakan seperti belakang ini masih on progress, belum 100%. Ini subjek matter saya koi. Di sini saya menceritakan tentang Candi Borobudur. Candi Borobudur itu banyak maknanya. Di situ dari yang lantai bawah sampai lantai atas itu ada cerita tersendiri. Seperti ini misalnya. Ini di sini ada relief Candi Borobudur yang sama nenek moyang dulu itu yang saya pelajari. Untuk lebih detailnya kapan-kapan kita pelajari. Ini di sini menceritakan tentang perjalanan sosok manusia itu dan sebab-sebabnya. Ibaratnya ini mencari ikan dengan semena-mena, terus nggak bertanggung jawab. Di sini ada tungku, yang maksudnya ini tungku nanti akibatnya nanti digodok dalam neraka. Itu saya menceritakan tentang Candi Borobudur. Jadi Borobudur itu yang saya harapkan dikunjungi, diziarahi, dipelajari, itu besar manfaatnya. Pemuda zaman sekarang itu kan banyak yang melupakan sejarah ya Mas ya. Ya. Gitu kan. Menarik ya Mas. Jadi kalau saya mendengar tadi sumber inspirasi dari Mas Sigit ini menandakan bahwa Mas Sigit ini gemar mencari referensi, mau membaca buku, mau belajar gitu. Nah, apakah semua seniman itu harus atau minimal punya modal dasar untuk itu Mas? Ya harus Mas, modal dasar itu sangat penting sekali, tetapi harus didukung dengan sarana prasarana. Ketika mas-mas, adik-adik yang sedang belajar di tahap awal, suka melukis, suka menggambar, suka sketch, bermainlah di tempat orang-orang yang punya potensi seperti itu, buat mancing keinginan untuk ikut ibaratnya mengembangkan. Kalau tidak budget ya setidaknya tahulah kalau main ke tempat-tempat studio pelukis itu ada cat yang warna ini, nama-nama cat juga kan beda-beda, ada seri 1 sampai seri sekian. Itu penting, harus digali, jangan sampai telat. Itu khusus yang anak-anak muda. Juga nggak ada terlambatnya juga sebenarnya, tapi kan yang namanya belajar lebih dini lebih bagus gitu. Itu Mas. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Mas Sigit perjalanan Mas Sigit mulai dari nol sampai di
titik yang saat ini. Oh, ini ada yang komen dari Mas Galih, gila-gile, sepatunya keren, spill bos, itu Mas. Wah, itu ada sepatunya Mas juga. Iya, sorot itu ya. Sepatu kenang-kenangan ini Mas, dari dulu saya tahun 2010. Saya itu umur saya 24 tahun saya sudah terbang ke Batam, terbang ke Johor, Malaysia. Nah, ini buat kenang-kenangan saya dulu waktu masih bujang ding-ding ini Mas. Ini dari Batam dulu Mas. Oke, makasih Mas. Iya. Close-nya. Oh iya, ini di sebelah samping kanannya Mas Gini ada bonsai ini. Mungkin Iya. Mas Gini kayaknya pecinta tanaman juga ya Mas. Ya pecinta Mas. Oh iya, itu bisa dijelaskan Mas. Ada bonsai itu apakah memang suka pertanian atau gimana gitu? Basic saya itu pertanian juga Mas. Dulu saya sekolah di SMK Negeri 1 Temanggung. Itu kan di situ pertanian. Saya ambil agronomi. Nah dulunya lulus SMP itu sebenarnya saya mau belajar di SMSR Jogja. Berhubung banyak kendala, saya memutuskan untuk sekolah di SMK Pertanian. Di situ kenapa saya memilih SMK Pertanian? Karena di otak saya waktu muda itu, waktu dulu di otak saya bonsai. Wah, dengan saya masuk sekolah pertanian bisa berbonsai di situ. Setelah lulus sekolah saya kembangkan, belajar lebih giat untuk berbonsai gitu Mas. Ya, berarti ada korelasi ya Mas. Jadi antara bonsai itu kan juga tentang keindahan, tentang seni, Iya. tentang artistik gitu ya. Jadi ada kaitannya dengan Mas Sigit menjadi seorang seniman. Ini ada komen dari Pak Islahuddin. Lukisan-lukisannya Mas Sigit keren-keren. Wah. Pak Islalu. Terima kasih. Ya, mungkin dari tadi Mas Sigit sudah menjelaskan tentang proses perjalanan, proses kreatif. Untuk saat ini saya ingin bertanya tentang yang pesanan Mas, atau kalau bahasa istilah Jawa itu untuk dapur ngebul. Iya. Itu ada lukisan di samping sebelah kirinya Mas Sigit. Ya. Itu bisa dijelaskan Mas, pesanan-pesanan dari klien itu seperti apa, terus bagaimana pengerjaannya. Pesanan dari klien-klien saya itu banyak macamnya, banyak ragamnya Mas. Ada kan banyak pesanan khusus dari konsumen di luar Jawa khususnya. Di sana udah ada salesnya sendiri, sales lukisan sendiri, menawarkan door to door gitu. Misalnya ada klien meminta request, Mas bikinin lukisan pedati, di belakangnya ada sawahnya, ada air terjunnya. Itu nanti saya kembangkan. Ada juga yang berbentuk pesanan itu sudah ada sampelnya Mas. Sudah ada sampelnya, saya bikin yang seri KW-nya gitu ibaratnya. Ada juga saya juga bikin master sendiri untuk penjualan lukisan saya berbentuk seperti ini. Nanti tinggal yang di lapangan ngasih kode, Mas ada pesanan kode sekian, judulnya ini, ukurannya ini gitu Mas. Berarti hampir mirip dengan salah satu contoh itu Kampung Jelekong ya Mas. Cuma kalau di Kampung Jelekong itu kan pengerjaannya berbeda. Nah, sedangkan Mas Sigit ini kan pengerjaannya sama dengan sampel gitu ya Mas. Iya. Ini menurut saya menarik karena nggak semua orang kan mungkin bisa membuat lukisan yang sama Mas. Iya. Nah itu apakah ada tips atau triknya Mas gitu untuk membuat misalkan 5 lukisan sama semua, itu gimana itu prosesnya itu Mas? Nah itu triknya itu seperti yang saya bilang tadi Mas. Kalau belajar itu jangan nanggung. Dari sejak usia dini harus belajar. Seperti tadi saya menggambarkan, saya pecinta anime Mas, One Piece. Jadi dari awal, dari kecil, dari muda harus belajar. Yang namanya melukis itu kan macam-macam bentuknya, bentuk ragamnya. Ada realis, ada natural, ada surrealis, macam-macam, ada abstrak. Jadi
kalau dari awal itu kita menguasai semua teknik, kita dikasihkan sajian pesanan seperti ini, request, itu kan kita sudah ibarat teknik sudah bisa, tinggal ngecaki gitu mas. Kalau cuman tanggung-tanggung juga yo itu resiko mas. Tapi kita kan larinya ke pasar mas, jadinya harus yang namanya teknik melukis itu harus dikuasai ya setidaknya semuanya. Soalnya gambar realis, gambar natural itu bukan pekerjaan yang sangat mudah. Penguasaan warna, terus cara membuat sesuatu itu proporsional itu kan bukan sulit gitu mas. Menarik ya, jadi Mas Git ini balance untuk keseharian itu mengerjakan lukisan pesanan, lalu untuk eksistensi atau idealisme Mas Git juga membuat lukisan yang sesuai keinginan Mas Sigit. Menurut saya itu menarik dan oh ya silakan Mas. Dan itu mungkin tidak dimiliki semua seniman, jadi itu menurut saya strategi ya Mas. Nah ini untuk teman-teman Mas, mungkin bisa dikasih tips atau trik memulai langkah awal untuk menjadi seorang pelukis itu seperti apa, terus step by stepnya itu bagaimana? Trik step by step dimulai dengan rasa, kemudian mental. Yang namanya orang dikatakan newbie, pendatang baru, harus siap mental mas. Ketika kita lukisan kita belum memenuhi syarat, masih dibilang jelek aja belum, harus siap. Nah, siap dibilang jelek, nah itu harus siap. Ketika kita mental kita kuat, nah kita dipacu untuk belajar lebih giat, terus memahami kita itu ibaratnya orang itu punya target mas. Anda mau menjadi seniman, ya targetnya di mana? Apakah Anda mau jadi seniman murni dengan berkarya, dengan membuat fan art, atau cuma sebagai yo bisa dikatakan tukang gambar, senengin gambar gitu, itu terserah. Kalau bisa orang itu harus punya cita-cita mas, cita-cita gambar tekuni, ditelateni gitu mas. Ini ada pertanyaan dari Facebook dari Mas Gali ini. Ajari gambar bos. Nah ini Mas, ini mungkin bisa dijelaskan untuk teknisnya Mas, untuk melukis ini ada yang minta diajari gitu. Menggambar itu zaman sekarang mas itu lebih dimudahkan mas. Dimudahkan dalam artian kalau zaman dahulu itu sket itu bikin skala, kotak-kotak itu buat proporsional, memakai dengan cara skala. Sekarang saya mau menunjukkan contoh, ibaratnya kita bikin skala dengan aplikasi yang lebih mudah. Misalnya gambar mas, coba saya bikin gini, saya nyari gambar yang bisa diatur sketnya. Bentar, mas. Misalnya ini mas, saya mau menggambar Syekh Abdul Qadir Al Jailani dengan sket yang tepat. Contohnya ini mas. Nah ini Mas Git mau live painting ini. Sangat dimudahkan sekali mas. Kalau saya itu dulu belajar mas, sket manual. Jadi ya resikonya banyak, harus satu telaten, dua kiri kanan harus pas, atas bawah harus pas. Ketika kita sket, kalau ini kan kita ke model pesanan yang harus cepat, pengerjaannya cepat, detail, proporsional. Nah, itu cara kita mengatur
pakai pixart. Misalnya ini saya mau gambar Syekh Abdul Qadir Jailani dengan ukuran gambar 80 kali 60. Biar atas bawah kanan kiri tepat, kita harus mengukur. Terserah, ini sketnya itu mau kotak gini boleh, bulat gini boleh, segitiga gini juga boleh, terserah mas. Wah, canggih ya mas ya, sudah terbiasa dan terlatih. Zaman kekinian mas, harus mengikuti mas. Ini ngomong-ngomong, ini pesanannya Mas Sigit banyak sekali nih ya mas ya. Iya. Wah, manis-manis ini. Lumayan banyak mas. Ini kita foto dulu hasil sketnya tadi, difoto, terus kita edit mas, pakai ini mas. Namanya PixArt. Ya namanya ilmu kita harus saling berbagi mas. Wah, Syukur-syukur dipakai itu buat amal ibadah mas. Bentar mas, saya mau gambar Abdul Qadir Jailani nanti. untuk teman-teman yang ingin belajar menggambar mungkin bisa mengikuti kiat-kiatnya Mas Sigit ini. Sketsanya pakai PixArt ini Mas Sigit ini. Ini dimasukkan dulu ke dimasukkan dulu ke PixArt-nya. Terus setelah ini kita masukkan foto tadi mas, sket yang udah seperti ini yang sudah saya foto, ini masukkan, tambahkan. Ketika kita tambahkan ini potong dulu, pasnya di mana, gini misalnya, silo mas, kelihatan nggak mas? Kelihatan Mas, kelihatan. Oke, kita masukkan, kita perbesar. Ini sama ukurannya ya. Iya. Terus ini kita pertajam sketnya, kejelasan kita pertajam. Jadi di sini sket kabur, tapi di HP bisa dipertebal kontrasnya. Nah, ini kita blurkan gini. Coba dilihat. Ini kan kelihatan mas. Iya, kelihatan. Jadi ibaratnya ini ketunya yang atas pas mentok sini, ini nanti pas ini matanya, ini metamit meripatnya sini, nanti taruh sini, bisa nanti saya praktekkan. Oh iya. Coba dilihat, ini di save boleh, enggak pun enggak masalah, tapi lebih amannya di save dulu. Kita bisa besar, dilihat ini titiknya habisnya di mana. Misalnya ini coretan ini sampai sini. Nah di sini turun sini. Ini sini. Sedulur-sedulur yang saya gerabak, mari kita saksikan kiat-kiat melukis ala Mas Sigit. Wih. Kalau zaman dulu itu ada seniman poster, itu melukis poster di bioskop itu pakai skala kotak-kotak yang harus tertata rapi 1 meter persegi gitu mas. Tapi sekarang lebih dipermudah, walaupun ada proyektor mas, tapi dengan cara seperti ini, dengan garis yang bebas, tidak beraturan, itu bisa menjadi kunci. Ini juga skala ini. Ini strateginya Mas Sigit ya mas ya ini. Ya untuk mempercepat aja mas. Misal berkarya pun juga boleh mas, kita punya desain yang udah matang, tinggal mau dipindahkan ke kanvas, itu bisa lebih tepat di sini mas. Ada komentar dari Gila Gili. Canggih ya sekarang, tak jajali. Wah, silakan Mas Galih. Mungkin Ya, bisa Mas. dicoba ini kiat ala Mas Sigit untuk melukis cepat. Sketsanya Mas Sigit menggunakan aplikasi PixArt ya Mas ya. Iya. Zaman kekinian mas, jangan sampai ketinggalan mas. Wah ini Mas Sigit ini orangnya tidak anti teknologi, jadi mengikuti teknologi dikomparasi dengan manual gitu ya Mas ya. Iya. Menarik ini Mas. Lebih aman sketnya pakai warna yang
misalnya jangan pakai hitam. Kalau pakai hitam nanti pas gambar wajahnya nanti kena warna hitam, biar Mas. Oh ya, jadi nanti susah untuk ngilanginnya ya Mas, Iya. ya hitam ya. Sedulur-sedulur lensa gerabak, kita saksikan ini proses sketching ala Mas Sigit dengan menggunakan teknologi yaitu aplikasi PixArt melalui Android. Untuk teman-teman lensa gerabak mungkin bisa mencoba melukis di rumah, cari sampel, terus ikuti langkah-langkahnya Mas Sigit. Ini penemuan aplikasi PixArt ini udah berapa lama Mas Sigit untuk mempermudah pengerjaan sketsa? Sudah sekitar tahun lebih Mas ini saya pakai ini Mas. Awalnya gimana Mas? Apa iseng-iseng aja nyoba-nyoba ngedit atau ada temen yang ngasih tahu? Awalnya dulu iseng, sering ngerjain temen Mas, pakai ngedit-ngedit foto. Ternyata kok bisa dipakai yang seperti ini. Berarti sebenarnya perkembangan teknologi ini ada pengaruh positif ya Mas ya? Iya. Apabila kita bisa menggunakannya dengan tepat sasaran gitu ya Mas? Betul Mas, jangan nanti teknologi Mas. Zaman sekarang banyak yang bisa dimanfaatkan. Kalau kita bisa mempercepat proses, kenapa tidak Mas? Tapi juga dalam tanda kutip, saya juga belajar lama Mas. Jadi misal saya mau nyeket langsung pun bisa. Buat teman-teman atau adik-adik yang ingin belajar atau memulai masuk di dunia seni rupa, mungkin bisa mendengarkan kiat-kiat dari Mas Sigit, tips untuk melukis, tips menjadi seniman. Semangat. Mas Sigit sendiri nih, kalau misalnya ada orang yang mau belajar ke Mas Sigit gitu, boleh nggak Mas kira-kira Mas? Boleh, silakan Mas. Oh, oke. Datang aja ke sini. Oke, teman-teman lensa gerabak, sudah ada jawaban dari Mas Sigit secara langsung. Jadi untuk teman-teman yang mungkin bingung pengen cari mentor atau guru melukis, bisa merapat ke Mas Sigit. Alamatnya di Taingan Gerabak, Magelang. Oh iya, lebih cepat ya Mas ya pengerjaannya ya Mas. Iya Mas. Lebih akurat. Lebih akurat dan proporsional ya Mas Sigit ya. Iya. Biasanya kalau manual kita terburu waktu. Itu kendalanya kita udah bikin detail yang sebelah sini. Nanti yang sini terlalu mepet Mas. Tapi kalau pakai aplikasi ini kita bisa ngatur ketepatan kiri kanan. Atas bawah proporsionalnya dapat. Nah ini sekarang baru detail di hidung, mulut, terus janggut ya Mas. Habis itu selesai ya. Ya. Nanti terserah mau lebih didetailkan lagi bisa. Ya, sedulur-sedulur lensa gerabak, ini step awal untuk melukis yaitu sketsa. Ini sketsa Mas Sigit sudah selesai dan ternyata sama persis dengan sampel, proporsional, terus anatomi wajahnya juga persis sekali gitu. Keren ini. Untuk step yang selanjutnya nanti yaitu proses yang kedua, blocking dan finishing. Nanti saksikan di part 2. Oke, teman-teman lensa gerabak. Tetap stay tune di lensa gerabak. Terima kasih Mas Sigit untuk step yang pertama yaitu proses sketching. Nanti kita lanjut di part kedua ya Mas Sigit ya. Siap Mas. Siap. Terima kasih sedulur-sedulur gerabak. Tetap semangat, tetap berkarya dan
Dari Gerabak untuk Gerabak. Dari Gerabak untuk Gerabak.